Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 November 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah hari pertama di bulan November 2025. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki hampir di akhir tahun 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Di sini sebenarnya untuk hari ini mungkin tidak bisa banyak yang bisa saya update juga, karena pergerakan dari kemarin itu juga tidak menunjukkan signifikan yang antara dia mau kencang naik atau dia kencang turun ya. Tapi di sini yang bisa saya update yang pertama dulu dari segi fundamental. Yang pertama adalah dari segi Amerika dan China itu bisa dibilang semakin oke masalah trade deals-nya. Kemudian juga China dengan Korea Selatan dan juga China dengan Jepang kalau nggak salah terakhir ya. Kemudian Amerika juga dengan Jepang, kemudian Amerika dengan apa itu. Pokoknya antara negara-negara besar perjanjian dagangnya itu semakin lama semakin oke pergerakannya ya. Yang bisa dibilang itu yang membuat gold melemah sebenarnya. Kemudian dari segi fundamental yang lain, kalian tahu sendiri yang masalah negara Venezuela yang katanya itu diserang sama Amerika, tapi itu lebih kepada sikap dari pemburuan kartel narkoba lah bahasanya ya, karena kan supaya tidak masuk ke negara Amerika. Jadi itu yang dilakukan sama negara Amerika. Kemudian dari segi masalah Rusia dan Ukraina sendiri, update-nya adalah untuk saat ini belum ada meeting lagi antara Rusia dengan Putin. Dan untuk masalah Rusia Ukraina sendiri masih cukup panas, banyak drone yang ditembak jatuh, banyak juga kegiatan yang lain. Intinya itu yang ngebuat gold itu naik ya. Kemudian dari segi tarif Kanada, di sini ada tambahan tarif 10 ditambah 10% tarif untuk Kanada, karena kemarin ya kan yang katanya itu ada penipu udah bahasanya, ataupun diapain lah Amerika ya itu kan, yang katanya itu pokoknya bikin berita hoax lah katanya gitu kan tentang Amerika. Jadi Amerika mengenakan tarif 10% tambahan untuk Kanada. Itu yang sebenarnya ngedorong gold juga. Kemudian dari segi tarif lainnya, sebenarnya sih untuk hari ini update tarifnya nggak ada apapun lagi sih, itu aja. Ya, jadi kalau bisa dikatakan gold ini sebenarnya apakah positif naik atau turun, ini sebenarnya masih kacau ya. Banyak faktor yang ngebuat gold ini agak berat, antara dia mau didorong naik atau ditekan turun. Ini sebenarnya agak susah ya. Fundamentalnya itu beneran mix. Kalau dibilang dari segi data, kita masih yang namanya government shutdown. Bahkan untuk di minggu ini kita masih belum pasti apakah kita bakal melihat yang namanya data NFP yang keluar atau enggak. Karena sekali lagi, shutdown di Amerika itu masih berlaku ya, dan ini bisa dibilang sudah selama 30 hari, sudah 1 bulan. Ya, ingat terakhir versi Trump tahun 2017 kalau nggak salah 31 hari kalau nggak salah, atau 35 ya, saya lupa. Jadi ini shutdownnya masih berlaku. Ya, ini sudah masih berlaku dan sudah berlangsung selama 1 bulan lebih ya kan, dari tanggal 1 Oktober sampai sekarang 3 November, sudah 1 bulan lebih. Nah, inilah yang ngebuat sebenarnya ketidakpastian. Sebenarnya itu yang ngebuat gold itu didorong naik. Oke, itu yang ngebuat gold didorong naik. Kemudian dari segi data yang pasti lagi adalah masalah suku bunga. Suku bunga kita tahu kemarin itu kan FOMC potong suku bunga. Otomatis korelasi antara emas dan suku bunga itu kan pasti berbanding terbalik. Ya, jadi otomatis itu yang mendorong emas naik. Nah, dari segi fundamental yang menekan bearish ya, tadi sudah saya katakan masalah trade talks ataupun masalah perang dagang sudah mulai beneran cooling down. Kemudian dari segi fundamental yang lain, dari segi bank sentralnya dibilang adalah Jerome Powell kemarin mengatakan bahwa tidak melihat adanya pemotongan suku bunga di bulan Desember. Nah, itu sebenarnya yang ngebuat gold ini agak berat didorong naik. Makanya kalau ini dibilang faktor naiknya ada ya, karena shutdown kita masih belum punya data, kemudian suku bunganya turun, ya itu benar. Kemudian dari segi data yang lain yang menekan bearish adalah Powell tidak melihat adanya suku bunga dipotong di November. Kemudian trade talks-nya itu sudah mulai trade wars-nya sudah mulai cooling down. Ini ibaratnya
sama besar ya. Ini didorong naik ada alasannya, didorong ke bawah juga ada alasannya. Jadi tidak klop antara fundamental yang ngedorong emas naik ataupun fundamental yang ngedorong emas itu turun. Jadi beneran fundamentalnya ini agak sedikit kacau ya. Sebenarnya sih kalau dibilang skornya itu kalau dibilang lebih berat agak ke bawah, cuman saya masih belum pasti karena sekali lagi shutdown ini masih membuat saya bingung. Ya, selama 1 bulan awalnya memang kita ngeliat Oktober itu kan wah kencang banget ya kan. Tapi setelah memasuki akhir bulan Oktober dan sekarang memasuki November di sini sebenarnya kita perlu melihat dari segi shutdownnya ini sebenarnya sudah selesai atau belum. Nah, dengan selesainya shutdown, kita akan melihat data yang bisa dirilis oleh government Amerika dari segi tenaga kerja, kemudian yang lainnya gitu kan. Dengan demikian kita punya data yang valid sebagai penggerak. Sebenarnya ini nanti emas lebih condong kemana? Apakah lebih condong untuk dibeli atau lebih condong untuk dijual untuk emas tersebut? Ya, jadi untuk sekarang sih masih 50-50 sebenarnya ya, walaupun saya pribadi masih agak condong ke bawah sebenarnya. Oke. Jadi untuk sekarang kalau mau dilakukan apapun sebenarnya rada susah sih. Kalian mau ambil buy bisa, sebenarnya ngambil sell pun bisa. Kalau saya bilang ini sell untuk jangka panjang masih belum bisa, buy untuk jangka panjang juga masih berat. Oke. Nah, ini di sini untuk hari ini sekali lagi hari Senin kita nggak ada berita apapun ya, kecuali cuma satu ini doang. ISM Manufacturing PMI yang dimana diperkirakan di sini Manufacturing PMI-nya akan naik sedikit lah ya. Ini kemungkinan bisa ya mungkin mengalami ekspansi lah karena ini kan dari 49,1 ekspektasinya 49,4, jadi kalau keluar sampai di atas 50 ya itu berarti sudah mengalami ekspansi. Tapi saya rasa sih itu mungkin agak berat ya. Sisanya sih nggak ada sih, itu doang sih. Ya, itu doang sih. Untuk hari ini market Jepang libur, jadi kemungkinan hari ini market Asia saya rasa tidak akan terlalu gejolak gimana sih. Karena kan tadi sudah sesi Australia, sekarang sesi Asia. Sesi Asia, sesi Jepangnya libur. Ya, jadi ini saya rasa nggak akan terlalu gimana. Oke, di sini karena sudah pembukaan monthly dan juga penutupan monthly kemarin ya. Kalau dibilang sebenarnya kita itu lebih condong ke arah mana? Kalau dibilang ya, monthly ini sekali lagi di hari Jumat sudah saya katakan berulang kali, secara rally base rally kita itu sudah selesai. Ya, secara rally base rally kita itu sudah selesai. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan struktur marketnya, memang kita itu masih dalam kondisi yang bullish. Apalagi akhirnya kita juga mendapatkan kepastian bahwa kita mendapatkan yang namanya break of structure berdasarkan satu candle di sini. Ya, otomatis sekarang kita sudah mempunyai yang namanya fair value gap dari time frame monthly. Ya, yang sebesar ini, yang dimana fair value gap ini terjadi di bulan September 2025. Yaitu dari range harga 3.450 sampai range harga 3.800. Adapun nanti ke depannya harga turun sampai di antara dua harga ini dari 38 sampai 34,5 itu tetap akan dikatakan biasnya adalah bullish. Ya. Walaupun kita melihat per satu candle kita itu melihat yang namanya break of structure di sini, ya sekali lagi ini kita ngelihatnya itu per satu candle bukan per swing. Kalau per swing ya tetap ini adalah break of structure terakhir. Ya. Secara monthly, secara swing ini adalah break of structure terakhir. Tapi kalau berdasarkan per satu candle, ini adalah break of structure juga karena dia close di atas 3871. Ya. Dan kalau dilihat penutupan monthly, kita juga tutup di atas 4000. Tetapi di sini penutupan 4000 saya rasa agak sedikit bimbang. Ya, karena ini kalau dilihat agak sedikit kontra dengan penutupan di weekly. Ya, ingat penurunan misalnya kalau dia turun sampai 3.800 di bulan November sekarang kemudian mental naik, itulah hal yang wajar. Karena di sini kita melihat adanya fair value gap yang sangat besar sekali. Ya. Jadi kecenderungannya bisa saja membuat seperti itu. Kalau kita lihat dari segi indikatornya, sekarang indikator dari segi RSI itu sudah turun di bawah 90. Kemarin sudah saya katakan bahwa ini RSI-nya itu kemarin di angka 91. Ya kan, kalau sudah di monthly di 91 itu sebenarnya sudah agak sedikit was-was, dan sekarang ini RSI-nya sudah turun ke angka ya ini walaupun masih agak
belum jelas sih ya, karena kan ini masih di awal bulan ya. Di awal bulan. Kalau dilihat dari segi penutupan monthly ya di RSI di bulan Oktober itu adalah di harga, nah ini penutupan ya. Penutupan di Oktober itu adalah di angka 91, sebentar biar pas ya. 91 Oke, 91,1 kurang naik sebentar. 91,2 ya. Ya, 91,2. Yang dimana ini 91,2 adalah tertinggi semenjak perang dingin di tahun 80-an. Ya, jadi monthly Oktober itu adalah di angka 91,2 dan sekarang ini memang agak sedikit masih berjalan ya kan di angka 90. Tapi sekali lagi ini sudah memasuki puncak ekstrim. Tapi kalau dibilang apakah ini para investor besar ataupun para hedge fund sudah mulai nge-sell di gold, jujur kita belum ngelihat dari data COT. Ya, dari data institusi kita belum melihat karena sekali lagi shutdown-nya itu masih berlaku. Makanya kalau dibilang kita sudah trade by data itu belum. Jadi masih terhadap spekulasi sebenarnya. Ya, makanya kalau kita melihat mungkin kejelasan shutdown selesai, well, kita baru bisa memastikan apakah ini lebih baik jangan di buy dulu atau sebagainya. Makanya tadi saya bilang di awal ini masih sedikit campur. Ya, mau buy bisa, sell bisa gitu kan. Bukan kayak yang kemarin saya bilang kita buy only terus sampai bodoh gitu, belum bisa ya kan. Jujur karena dengan kita masih buta seperti ini agak susah sebenarnya. Ya. Oke, itu dari segi monthly. Dan kalau kita lihat juga dari sekarang kita ngelihat dari stokastik. Stokastik kalau dilihat apakah ini potensi bearish divergence? Iya, hanya saja ini belum jadi. Ya, memang dia ngebuat yang lebih rendah secara tipis banget ini ya. Ini high terakhirnya kan oke, kita ambil dari sini ya. Dari stokastik yang fast yang ada di atas itu adalah di November 2024. Sebenarnya kalau kalian ngelihat ini stokastiknya itu agak turun sedikit. Ya, yang fastnya itu memang dia terakhir high di sini di 95 ya kan. Kemudian dia turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun lagi. Dan sekarang kalau dibilang ini kan lebih rendah ya kan. Berendah. Jadi kalau dibilang ini seperti bearish divergence agak susah sih karena kalau dibilang gelombangnya ini bukan gelombang begini ya. Bukan gelombang begini dia, bukan. Tapi dia lebih kepada dia ngebuat itu naik, datar, turun, naik. Nah, ini agak sedikit ragu-ragu. Cuma potensinya ada, tapi selagi ini masih belum valid. Oke. Bagi sekarang ini masih di tanggal 3 hari Senin. Oke. Itu dari segi monthly, dari segi indikatornya. Dan kemudian kalau dilihat dari segi candle sekarang, memang candle dari segi monthly kalau kita lihat itu adalah kenaikan totalnya itu adalah sebesar potong bullish ya, itu adalah sebesar 14,72%. Yang dimana itu adalah yang paling besar dari semua bulan yang ada sepertinya. Oh enggak, ini sih yang paling besar tapi ya, di April kemarin. Ini adalah yang paling besar kedua. Jadi kalau dibilang apakah ini potensi marketnya masih bisa naik? Bisa ya, masih bisa naik karena kalau dibilang ini juga kita close candle di atas 3871 secara monthly, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa membuat penurunan untuk nge-sweep low monthly di 3823. Ya, kemudian kena fair value gap monthly baru dia terbang, itu juga bisa. Kemudian kena 3800 itu juga bisa. Ya. Kalau dilihat memang ini bentuk candlenya adalah candlenya yang bullish dengan proporsinya sebesar adalah 3,76%. Ya. 3,76%. Ya. Jadi kalau dibilang ini masih bullish, masih bisa, dan kemungkinan teorinya adalah jika memang ini bullish, menurut saya adalah kita perlu stay di atas 4.200 kayak yang sekarang sih. Ya, karena kalau kita lihat kemarin kan tekanan bearishnya itu ngebuat harga drop sejauh minus 8,64% atau sejauh 3.783 pip. Yaitu dari harga 4.300 sampai 4.000 ya, 3.000 pip. Nah, kalau kita cari 50%-nya aja berarti kan sekitaran 4,3 ya. 4,3 berarti kisaran di 4.192 tuh kan. Berarti at least kalau bisa kita itu stay di atas 4.200. Ya, dengan demikian ini bisa selesai bearishnya. Dengan dia stay di atas 4.200, saya rasa benar-benar bullish itu bisa terjadi. Walaupun telat, yang penting kita sudah ada konfirmasi.
Jadi kalau selama dia masih di bawah 4.200, saya rasa sih ini tekanan bearishnya masih ada. Jadi kalau dia nanti misalnya memang naik ya selama bulan ini kena 4.200 dan kemudian drop ke bawah, itu nggak akan saya heran. Ya, saya nggak akan heran kalau misalnya dia kena 4.200 kemudian dia balik ke bawah terjun mungkin sampai 3.800, saya nggak akan heran. Karena berdasarkan monthly-nya di sini setengah dari ekornya itu adalah di kisaran 4.200. Tapi kalau 4.200 beneran stay minimal 3 hari atau nggak 2 hari, ya stay di atas di sini berdasarkan candle daily, itu kemungkinan kita bisa ngebuat all time high baru. Tapi misalnya kalau gagal, ini kemudian bisa muter ke 3.800. Bisa ya. Jadi sekarang untuk dibilang pertengahannya adalah 50% dari ekornya adalah di angka 4.200. Oke. Jadi kalau ini memang naik, ya naik, kemungkinan naiknya adalah tadi saya udah bilang bisa untuk mengisi ekornya di sini. Tapi sekali lagi dengan syarat 4.200 adalah batasnya resisten untuk sekarang. Bisa stay di atas 4.200 mungkin 2 atau 3 hari berdasarkan daily. Ya, kita bakal positif 4.300, 4.400, mungkin 4.500 bisa. Ini misalnya kalau gagal, ini justru bisa muter ke bawah. Kencangnya parah sih. Ya, kalau kayak gitu apakah kita lebih prefer buy dulu karena kemungkinan bisa ngejar sampai 4.200. Nah, itu nanti kita lihat ya di time frame yang lebih kecil. Oke, yang penting ini dari segi monthly ya supaya kalian tahu. Kemudian di sini saya mau tambahkan sedikit yaitu dari seasonality. Ya. Seasonality sekarang kalau dilihat berdasarkan, saya besarkan dulu. Ini saya pakai data 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir kalau kalian lihat November itu kecenderungannya adalah bearish. Ya, yang dimana ini adalah candlenya merah sebesar minus 1,58%. Dengan kejadiannya adalah yang paling besar itu adalah di 2016 yaitu minus 8,15%. Tetapi di counter sama bullish di 2022 yaitu 8,25%. Sisanya ini lebih besar minusnya. Ya, 2015 ini minus 6, kemudian 2019 minus 3, 2020 minus 5, kemudian terakhir kemarin 2024 itu minus 3. Jadi kecenderungannya adalah di sini bullishnya hanya sebesar 40% dengan bearishnya sebesar minus 1,58%. Kalau kita turunkan lagi ke 20 tahun terakhir. Ke 15 tahun terakhir. Kalau 15 tahun terakhir di sini lebih kecil sedikit ya, ke minus 1,20. Kemudian kalau kita turunkan ke 20 tahun terakhir. Kalau 20 tahun terakhir ya ini tidak terlalu besar sih, ini lebih ke sideways dia rata-ratanya yaitu 0,95. Tapi kalau kita pakai 5 tahun terakhir ini sebenarnya tidak juga memberikan kita bullish yang kencang ya. Karena kan ini minus 5, minus 0, 8, 2, minus 3. Jadi rata-ratanya adalah di 0,38. Tapi kalau 10 tahun terakhir ya tadi ya yaitu minus 1. Jadi kecenderungannya adalah kalau berdasarkan 5, 10, 15, dan 20 lebih besar sebenarnya November ini diakhiri dengan candle bearish. Bearish ataupun bullish tapi mungkin adalah doji. Sebenarnya lebih besar adalah bearish. Tadi kan minusnya sudah kelihatan ya. Jadi minus 5, minus 2, kemudian 0, sekian yaitu bentuk doji dan juga 0, sekian membentuk doji. Jadi kalau memang dia ini bearish berarti dia bergerak normal. Jadi kalau dia bergerak membentuk doji pada akhirnya di bulan November ini juga tidak menjadi masalah. Oke. Bentar saya balikan dulu stokastik dan RSI ya. Itu tadi dari segi monthly ya. Jadi supaya kalian tahu juga ini perkembangannya seperti apa. Jadi sekali lagi memang dia close di atas 4.000, tapi ini saya akan buka nanti di time frame weekly kenapa dia bertentangan. Ya, dan kenapa tadi 4.200 sebagai batasan ekor yang ada di Oktober kemarin. Ya, penting dari segi monthly kalian sudah tahu dulu ya, tadi indikator, seasonality, kemudian candle, kemudian batasnya kalian sudah ingat dulu ya targetnya. Oke, sekarang saya pindah ke weekly. Oke, dari segi weekly sekarang kenapa tadi saya bilang itu adalah sedikit kontra dengan di time frame weekly. Karena kalau kalian lihat ini weekly-nya
Kalian bisa lihat ini tipis banget ya. Karena kan di hari Jumat saya udah bilang kalau semisalnya kita bisa melihat candle weekly close di bawah weekly pada 2 minggu yang lalu. Ya, ini kan minggu lalu, ini kan 2 minggu yang lalu. Itu bakal menjadi sinyal kita bakal bergerak bearish cukup ekstrim pada minggu depannya. Nah, kalau dilihat ini memang itu tipis banget ya. Kalian bisa lihat nih. Ini kan low di minggu 20 Oktober. Kemudian minggu lalu itu close-nya di 4003,15. Ini tipis banget ya kan, benar tipis banget. Tapi untungnya dia itu sudah close di bawah candle weekly di 13 Oktober di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat market ini itu sudah ngebuat yang namanya change of character. Dan ini bisa dibilang seperti bentuk pola apa ya kalau boleh saya bilang ya. Bearish engulfing? Bukan sih. Apa ya? Shooting star kali ya. Shooting star atau evening star? Wah, saya lupa sini. Pokoknya adalah atau pokoknya ini yang besar ya. Ini bullish, kemudian satu candle bearish dan dikonfirmasi sama bearish lagi satu. Nah, ini sih jujur saya lupa ini nama pola candlenya apa ya. Mungkin kalian yang tahu candle pattern mungkin bisa kasih tahu ya, apakah ini termasuk engulfing atau ini termasuk shooting star atau ini tweezer top atau ini double top. Ya, double top kelihatan kemarin kan dihampat. Atau apa? Ini saya lupa sih. Ya, ini saya lupa. Ya, yang penting intinya sekarang dari segi weekly itu marketnya kan soalnya begini ya. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, ini low. Marketnya sudah ngebuat yang namanya change of character karena dia sudah nge-break yang namanya low terakhir di 4006 ya, 4006. Kemudian dia juga close candle di bawah 4000,6. Kemudian ini juga marketnya close tipis banget di bawah low di 2 minggu yang lalu ya, di 4003,26 dan dia tutup di bawah 4003,15. Jadi kalau dibilang ini dia close di bawah semua ya, jadi otomatis sekarang tadi di weekly di monthly kontranya adalah memang dia close di atas 4000, tapi di weekly-nya itu sedikit kontra dengan kejadian low-low-nya di sini. Ya, low-low-nya ini sini lebih rendah juga ya. Kalau misalnya lihat juga ini penutupan candle weekly di 6 Oktober itu di 4012. Jadi semuanya sudah lebih rendah ya. Lebih rendah dari penutupan 6 Oktober, lebih rendah dari low 13 Oktober dan lebih rendah juga dari 20 Oktober. Semuanya lebih rendah dan close di bawah itu semua. Jadi saya lebih condong untuk sekarang adalah bearish sebenarnya untuk dari segi weekly. Ya, kemudian tadi di segi weekly kalau dibilang 4200 ya itu monthly sih jatuhnya ya. Mungkin nanti kita lihat di daily, tapi itu mungkin jauh sekali ya. Ini kan sekarang 3990, 4200 itu kejauhan sih sebenarnya ya. Apalagi hari ini kita dibuka dengan gap kalau nggak salah ya. Berarti di sini kita ada gap 4100, kemudian kita juga ada gap di 4003. Wih, kita 2 kali ada gap segila sih tumben ya. Kemudian dari segi weekly indicator kalau dibilang secara stokastik dia sudah nge-cross, beneran dia ini ngelebar ya. Ini ngelebar nih antara fast dan slow-nya, berarti mengindikasikan marketnya itu bersiap untuk seluncur ke bawah sebenarnya. Dan kalau dibilang dari segi RSI ini sebenarnya tinggal nunggu kepastian pada minggu ini kayaknya sih. Karena ini sekarang berada di tepi jurang nih. Apakah dia beneran mau keluar dari zona overbought secara weekly, atau dia ini masih bertahan ataupun masih bermain di pinggir jurang overbought-nya itu sendiri. Ya, kalau ini semisalnya keluar dari zona overbought dan secara stokastik juga keduanya keluar dari zona overbought, terjun ke bawah dengan lebar seperti ini kenceng sih ke bawahnya. Jujur, ini bakal kencang, cuman nggak tahu deh bakal sekencang apa nanti ya. Yang penting dari segi weekly, saya indikasikan kemungkinannya adalah ini marketnya bisa untuk lanjut turun sampai mana? Well, di sini sekali lagi weekly dari segi penurunan yang bisa dikasih sebenarnya kalian tinggal cari Fibonacci aja. Itu Fibonacci ditarik dari pada saat dia meledak tanggal 18 Agustus. Kemudian sampai all time high kemarin di 4381. Maka kalian dapatlah angka di 3846 selaku
50% Fibonacci. Walaupun di sini kita melihat yang namanya candlenya itu masih respect ya di 3972 selaku 38,2 Fibonacci weekly, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang ini indikasinya dia bisa lanjut turun, ini bisa mengejar 50% di 3846 atau mungkin kita kembali lagi ke 3700-an. Nah, di sini saya mau infokan sedikit untuk masalah cocok logi yang kemarin sempat saya cek ya. Yang dimana kalau kalian lihat ini kan cocok loginya adalah ini secara weekly candlenya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 candle weekly yang terjadi di tahun 2025. Dan di sini saya mau cocok logikan dengan candle weekly yang terjadi di tahun 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama-sama 9. Kalau kita hitung berdasarkan Fibo, marketnya itu adalah sebenarnya kalau kemarin kan sempat kena 50% kemudian terbang dan dia stay di atas 38,2. Tapi in the end kalian bisa lihat sendiri marketnya itu balik lagi ke titik 100%. Ya, 38,2 ini tidak di respect sama market yang dimana ketika dia kena 38,2 marketnya itu memang mental naik, tapi mental naiknya ini itu tidak ngebuat all time high ataupun dia tidak balik di atas 2000. Alhasil ketika dia break di bawah 38,2 marketnya lebih condong untuk ke bawah. Jadi kemungkinannya untuk di time frame weekly pada tahun ini kemungkinan bisa kayak begini juga ya. Dia awalnya respect 38,2 ya, respect mental tapi dia sideways di sini, in the end dia bisa untuk lanjut turun ke bawah. Nah, itu cocok logi yang pertama. Ya, karena kan sama nih 9 candle kemudian meledaknya itu di Agustus 2020. Tapi ini kan kita jelas ya kan kenapa secara fundamentalnya benar. Nah, untuk sekarang fundamentalnya sekali lagi adalah shutdown-nya nih yang masih agak sedikit saya bingung. Ya. Itu cocok logi yang pertama yaitu di Juni 2020. Cocok logi kedua yang bisa saya infokan adalah di tahun berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bukan ya, ini 2011. Oke, 2006 ya, ini 2006 juga sama nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 candle juga. Ini sama-sama kalian cari Fibonacci-nya dari sini ke sini. Kalian bisa lihat, tapi di sini lebih clear ya. Clearnya kenapa? Dia weekly-nya itu close di bawah 38,2. Sebenarnya ketika ada weekly close di bawah 38,2, indikasi untuk retrace ke bawah itu kencang. Dan in the end, kalian bisa lihat sendiri, marketnya balik lagi ke titik 100. Ya, mungkin ini bisa menjadi suatu pegangan kalian sebenarnya kalau mau cocok logi. Ya, ini sama 9 consecutive win berturut-turut, kemudian di minggu selanjutnya dia itu. Tapi ini kelihatan banget ini bearish engulfing, ya kan? Dan in the end marketnya itu turun ke bawah sampai ke 100%. Itu di tahun 2006. Kalau kita cocokkan lagi dengan di tahun 2020 kemarin, nah dia ya di sini ya, ini dibilang seperti bearish engulfing. Iya, ini adalah bearish engulfing dan in the end dia marketnya turun. Nah, bedanya sekarang di tahun 2025 adalah ini bukan seperti bearish engulfing, tetapi di sini ada konfirmasinya. Makanya tadi saya lupa ini candle patternnya apa. Ya, ini candlenya meledak, kemudian ada satu candle bearish dan dikonfirmasi dengan satu candle bearish. Nah, ini saya lupa nih, apakah dua candlenya ini termasuk bearish engulfing atau enggak? Kalau memang ini in the end adalah marketnya itu mengulang kejadian kayak tahun 2020 yang sama-sama engulfing dan sama-sama itu merespect 38,2, kemudian in the end dia turun, berarti ada chance kemungkinan dia bakal kembali lagi ke titik 100%, yaitu di kisaran 3.300. Ada kemungkinannya, tapi sekali lagi itu kan kalau marketnya mengulang kejadian kemarin. Dari tahun 2006 kemudian tahun 2020 itu kan jauh banget ya. 2006 ke 2020 itu kita perlu yang namanya 16 tahun ya. Tapi dari tahun 2020 ke tahun 2025 cuma 5 tahun. Apakah dia bisa mengulang untuk menjemput 3.300? Kita perlu fundamental kuat sih. Kalau ini misalnya beneran turun, beneran saya nggak bohong. Kita perlu beneran ada fundamental yang kuat luar biasa. Pergabungan mungkin antara trade deals, trade talks, kemudian tarif, kemudian intinya semuanya damai lagi, tentram.
Saya percaya 3.300 kena dan kemungkinan bisa mengulang kejadian kayak tahun 2020 dan tahun 2006. Dan bisa aja kita beneran kembali lagi ke 3.300. Nah, jadi harap di concern di otak kalian, di mindset kalian ya, karena sudah pernah 2 kali kejadian dan ini potensialnya adalah kejadian yang ketiga dari segi time frame weekly. Ya, sama-sama Fibonacci-nya yang saya ambil yaitu adalah pada saat dia pertama kali meledak dari konsekutif pertama sebanyak 9 kali. Ya, yaitu di 3.300. Ada kemungkinannya ke sana hanya jika kita melihat beneran fundamentalnya ini shifting. Beneran berubah banget ya. Mungkin di tahun 2026 nggak tahu deh. Karena untuk sekarang kan memang diproyeksikan di tahun 2026 kita masih melihat adanya kenaikan gold sampai 5.000 katanya. Cuman apakah itu memang kejadian? Ya, itu kita tunggu aja lah. Oke, apakah memang kejadian seperti itu atau mungkin ini bahkan marketnya bisa mengulang kejadian kayak di tahun 2020 dan di tahun 2026. Tahun 2006 ya. Yang paling dekat adalah kita mungkin melihat cocok logi kayak tadi di tahun 2020 yang dimana dia respect 38,2 ya, dia respect 38,2 dan dia sideways di sini, tapi in the end mungkin di minggu keberapa dia break di bawah 38,2. Dia juga yang namanya tidak merespect dari fair value gap-nya yang ada di sini dari segi time frame weekly-nya yang di sini ya. Ketika ini sudah tidak di-respect, berarti marketnya akan lanjut turun ke bawah mengejar dari weekly fair value gap selanjutnya yang ada di sini dan pas juga dengan 50%. Dan kalau memang mengulang kejadian tahun 2020, in the end, ia bakal turun mengejar level 100%. Bisa kayak begitu, tapi sekali lagi kita perlu yang namanya fundamental yang beneran berubah. Ketika beneran adanya fundamental yang berubah dan Trump memang menginginkan adanya perdamaian dan deal semuanya, gold hilang. Beneran, gold hilang. Gak ada yang mau beli gold lagi. Mungkin semua market bakal pindah ke risk on, semua bakal pindah ke aset, semua bakal pindah ke Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Russell, atau enggak dan lain sebagainya. Stock market Amerika bakal gila. Walaupun sekarang sudah gila sih sebenarnya. Cuman kalau memang itu bakal kejadian, gold dilempar, USD menguat, Amerika menguat, ya udah itu sih. Oke. Kemudian dari segi weekly-nya masih kayak begitu ya. Weekly masih begitu. Sekarang kita ke daily. Ya, sekarang ke daily. Kalau ke daily sebentar, weekly dari segi support resistance sih sebenarnya nggak ada yang bisa saya kasih sih sebenarnya ya. Ini kalau dibilang apakah ini weekly fair value gap-nya di respect, sebenarnya sih ini sudah ada indikasi marketnya itu bakal drop ke bawah, nge-sweep low-nya di sini sih di 3886. Karena kalau dilihat ini weekly fair value gap-nya itu close di dalam ya. Fair value gap terakhirnya kan di sini di harga 4.006 dan ini marketnya juga tutup di 4.003. Jadi fair value gap-nya itu ditutup di candle-nya itu tutup di dalam fair value gap. Jadi kalau dibilang ini sebenarnya sudah tidak kuat buat menahan market. Sekalipun ada menahan market, saya rasa tidak akan terlalu gimana. Oke, dari segi daily sekarang indikator dulu. Indikator daily kalau dibilang secara RSI memang dia masih flat di 50 dan secara stokastik sekarang dia sudah di angka 19 dan 18. Kemarin sempat saya katakan bahwa ini potensial terjadi yang namanya bullish divergence. Hanya saja ini bertentangan tadi dengan di weekly dan di monthly. Karena kalau dibilang ini tidak menutup kemungkinan ya, kalau ini misalnya dia stay di bawah zona oversold dan diem kayak di sini misalnya, ini tidak bakal berlaku yang namanya bullish divergence. Ya, bullish divergence ini wajib yang dimana ketika dia sudah masuk, dia itu wajib langsung muter. Ya, ini kan masuk nih, udah nih masuk, at least sekarang, besok atau lagi 2 hari marketnya wajib muter balik. Ya, kalau dia malah stay di sini dalam sekarang, besok atau lagi sampai hari Rabu dia nggak beneran balik di atas 50 ya, ini bakal berat dikatakan sebagai bullish divergence. Justru ini marketnya bisa kemungkinan mengikuti tadi di candle weekly dan monthly. Bisa untuk monthly mengejar fair value gap-nya, weekly mengejar tadi cocok loginya, dan daily didorong dengan stokastik dia bisa lanjut ke bawah dan didorong dengan RSI yang kemungkinan bisa balik lagi ke zona
oversold nih bakal bubar sih bawah ya. Jadi kalau kalian melihat pandangannya sebagai bullish ya nggak masalah, tapi kalau sekarang saya justru ngelihat ini sebagai agak bearish sih sebenarnya. Adapun kenaikan, saya rasa ini kenaikannya agak sedikit berat untuk dia bisa naik. Oke, sekarang dari segi daily indicator support resistance yang bisa saya kasih di sini tetap ya di 4060 selaku daily. Ini nggak bisa diganti, ini udah angka pasti. Dibilang angka pasti ya ada dua lah ya, yaitu 4040 dan 4060 sebesar 200 pip. Ini adalah area resistant ataupun support become resistant ya. Kemudian di bagian supportnya kalau boleh saya bilang ada berapa ya, kalau boleh sama-sama bikin dua ya. Sebentar, ini kok nggak bagus banget ya. Ini deh ya. Ini aja deh, dari sini sampai sini. Ini adalah RBS-nya dari 3895 sampai 3871. Oke. Kalau dicari di antara dua ini, tengah-tengahnya berarti kita akan mendapatkan di angka 39. Ntar dari sini ke sini berapa ya? 4,84. Kalau bagi dua berarti 2,42. 2,42. Ya, kisaran 3965 lah ya. 3965 di sini berarti. Nah, sinilah ya. Nah, ya 3970 lah, beda lagi 50 pip doang. Ini sebagai area pivotnya sebenarnya. Ya, antara 4060 sampai 3871. Ini pivotnya ada di 3970. Jadi, untuk sekarang karena ini adalah pivot, kalau semisalnya daily ada close di bawah 3970, ini bisa mengindikasikan berarti marketnya bakal mengejar bagian bawah. Kalau dia masih bertahan di atas 3970, kemungkinan dia mengejar bagian atas dan begitu seterusnya. Ya, berarti sekarang pivotnya ada di 3970 dari segi daily ya. Ingat ini adalah daily. Ya. Ini adalah daily dan ini juga adalah daily. Adapun candle daily close di atas 4060, indikasinya berarti dia bakal nutup gap 4100 dan di sini bisa untuk ngebabat liquidity yang ada di sini. Ya, kalau candle ada daily close di bawah 3871, dia bakal mengincar low yang ada di sini dan ini ada dua liquidity sebenarnya. Ya, di harga 3837 3819 dan paling mentok adalah dia bakal meretest RBS 3790. Ya. Jadi kalau dia break di bawah dia bakal meluncur ke bawah, kalau dia break di atas 60 dia bakal ngabisin liquidity di atas. Oke, itu dari segi daily. Nah, sekarang kalau kalian dia mau open posisi bagaimana? Sekarang dari segi H4. H4 kalau dibilang apakah 3970 oke dijadikan sebagai area support untuk sekarang sih? Iya. Berarti 3970 ini adalah dua area yang bisa dipakai dari segi time frame-nya. Ya, mungkin 3970 akan saya naikkan sedikit sih. Ya, 3973 lah ya. Ini ya. Nah, akan saya geser dikit nih. Saya kan terakhir di sini nih. Nah, ya. Kalau mau cari besaran areanya mungkin ini agak besar, nggak usah lah, ini aja ya 3973, nah kayak sih kurang bagus. Cuman kalau kalian mau pasin kayak tadi 3970 boleh sih ya. Jadi 3970 ini ada dua, yaitu adalah H4 dan daily. Nah, saya buat dua aja lah ya. Ini 3970 tadi. Kalau 3970 ini adalah di daily ya, supaya saya nggak lupa. Kemudian 3974 ini adalah H4. Ini oke. Berarti ini kan adalah resisten berubah menjadi support, jadi resisten berubah menjadi support lagi. Ini batas bawahnya. Untuk batas atas bagaimana? Untuk batas atas agak berat sih sebenarnya untuk batas atas ya, karena di sini sudah langsung kena dengan batas daily. Jadi untuk batas atas sebenarnya sih kelihatan di harga sekitaran 4030 ya.
kisaran harga 4030, tapi karena 4030 mepet dengan langsung daily, jadi saya rasa langsung pakai daily aja lah ya. Kemudian dari segi H4 di sini juga ada satu pola yang bisa kalian pakai, yaitu di sini adalah pola yang namanya rising wedge di sini ya. Hati-hati, terdapat rising wedge di dalam bearish market itu bakal menjadi continuation market ataupun continuation trend ya. Nih, kalian boleh juga pakai line chart kayak begini ya, supaya dapat. Nah, ini juga bisa nih. Nah, ya. Tuh, kan rising wedge. Terdapat rising wedge di dalam bearish market, sekalinya ini break, bubar ke bawah, beneran nggak bohong. Ya. Oke, jadi kalau dilihat sekalinya nanti break ya, berarti sekarang karena bagian bawah ini menurut saya tidak akan bisa menahan market dan justru bakal menjadi target ke bawah. Kalau dia break di bawah 3973 secara H4 dan secara H4 juga dia break di bawah trend line, kalian boleh cari retest dan dia bakal drop jauh sampai 3886. Lumayan sih ya. Jadi kalau ada yang mau ngambil sell, saya rasa kalau mau cari aman ya, beneran aman, tunggu semua break semua di bawah ke sini. Nanti kalian boleh sell ke bawah mungkin ekstrim sampai 3884. Atau mungkin sampai 3870 di sini juga boleh. Nah, base lagi kalau dia break di bawah semuanya kayak begini ya, baru enak. Oke. Kalau secara market structure dibilang daily-nya ini ya, daily-nya ini masih bearish ya. Dengan potensial di sini marketnya adalah ngebuat lower high yang baru. Jadi di sini potensialnya adalah di sini ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini bisa ngebuat lower low yang baru. Ya, jadi kalau seandainya ini memang marketnya ngebuat lower low yang baru ke depannya, kalian tinggal cari Fibonacci-nya aja dari sini sampai sini, angka didapat 1272 di 3840 dan pas juga 1618 yaitu di 3787. Jadi target make sense karena memang biasnya adalah bearish, bisa sampai sini 3791. Apakah berarti kita bisa ambil swing sell ke bawah? Kalau kalian swing sell ke bawah ya, stop loss kalian mau nggak mau di atas 4060 titik. Yang dimana stop loss 4060 dari harga sekarang itu adalah 700 pip dengan target misalnya sampai di 3791 yaitu 1950. Memang itu adalah yang bagus banget karena rasionya lebih besar rewardnya ya. Nih, rasio swingnya inilah 2,5. Tapi ingat ini 800 pip ke atas dari harga sekarang 3990. Dan ini kondisinya belum break dari rising wedge H4. Kalau kalian mau nekat ambil swing sell sekarang dengan stop loss misalnya di 4070 dengan target di 3791, itu berarti kalian ambil sell yang high risk. Nanti semisalnya jika memang kalian ambil sell untuk swing, lebih baik menunggu seperti ini. Ya, beneran break di bawah semua, mungkin nanti kalian bisa ambil swing sell, mungkin stop lossnya taruh di mana lah ya. Mungkin di 4005, 9, 10, nanti targetnya bisa sampai 3790 kayak begini lebih enak. Jadi sebuah rasio lebih besar yaitu kisaran 3. Gitu. Itu dari segi H4. Kemudian dari segi H1 kalau ada mau ambil sell di sini rada susah sih. Kecuali kalau ada yang mau sell di sini ini gap udah ketutup belum ya? Belum seharusnya ya, atau udah ya? Kayaknya sih belum ya. Dari segi H1 kalau dilihat di sini kita ada satu support sih kayak kemarin saya udah bilang ya, yaitu di 3960. Yang dimana 3960 ini juga adalah perbatasan dari rising wedge-nya juga. Jadi combo mautnya adalah semuanya break di bawah 3960 berarti ya. H4 di bawah 3973 dibarengi H1 di bawah 3960. Kemudian dia retest, entah retest dimanapun. Jadi kalian sell langsung ini bisa bubar ke bawah. Target yang sampai mana? Ini otomatis bakal kena equal low di sini. Dan otomatis kalau equal low-nya ini kena, berarti dia bakal nyari ini. Yang dimana ini adalah London Low yang ada di 3886. Yang dimana ini adalah equal low ya. Dan ini adalah London Low. Oke. Kalau mau cari sell di atas, kemungkinan ini kalau bisa nutup gap doang sih sebenarnya. Kalau dia nutup gap doang di sini, mungkin kisaran 4000 berapa ya? 4006 lah ya. 4006 sampai 4010. Ini lagi dikit banget. Kalau ada yang mau ambil sell sebenarnya bisa. Nanti ambil sellnya tipis ya. Karena ini sini sekali lagi kalau mau tunggu break ke bawah lebih enak buat sell sebenarnya. Walaupun di sini kita ada satu area supply di sini
Ya, ekstrim semisal kalau dia naik di atas 4006, dia kena area supply-nya, nanti marketnya bisa lanjut turun ke bawah. Ya, mungkin retest ini ya 4006, 4007, kalau dia lebih naik lagi dia retest supply-nya, nanti kalian bisa sell. Menurut saya sih lebih aman untuk sell-nya itu di bawah semuanya ini sih. Di bawah ini H1, kemudian juga di bawah H4, di bawah rising wedge, nanti kalian bisa sell semua, itu enak sih. Lebih aman sebenarnya. Tapi kalau mau langsung di sini sih ya agak susah aja. Oke? Agak berat sih sebenarnya di sini. Apalagi di sini kita masih ada gap kecil di sini. Jadi sabar dulu sih sebenarnya. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa, termasuk tadi udah pembekalan dari time frame monthly dan juga weekly, yang dimana itu cocokologinya bisa aja terjadi sih. Tapi kalau kalian punya pendapat lain sih boleh juga ya, taruh di kolom komentar di bawah seperti apa. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, termasuk tadi juga udah panjang kali lebar. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.